Pada kesempatan malam yang mulia ini, saya di sini ingin melanjutkan dari kajian kita yang pada waktu itu, yaitu dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang dimana pembahasan sebelumnya hadis yang pertama yaitu tentang amalan, tentang niat itu tergantung dengan amalan. Jadi makanya saya ingin mengulas pelajaran kita yang kemarin sebelum adik-adik berangkat ke masjid atau ke mushola ini, maka adik-adik itu harus memasang niat untuk belajar sungguh-sungguh, bukan untuk bermain. Karena masjid atau mushola ini yaitu untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu. Jadi pasang niat baik-baik dari rumah, jangan untuk bermain, karena bermain itu tempatnya beda, jadi ada masing-masing. Di masjid atau di majelis taklim itu tempatnya untuk menuntut ilmu atau beribadah. Kalau main itu di rumah. Jadi kita harus bisa membedakan, karena kita ini sudah dewasa. Kalau seandainya kita di majelis taklim atau di musola atau di masjid kita bercanda, kita zolim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita itu harus pintar dari sekarang. Kalau bukan kita dari awal melatih diri kita, nanti ke depannya itu malah makin sulit. Makanya dari awal kita tatanya kita dari rumah, yaitu kita tujuannya menuntut ilmu lillahi ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia ini, saya ingin melanjutkan hadis yang kedua, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Dari Al-Umar radhiyallahu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu hari. Jadi waktu itu Sayyidina Umar dan para sahabat itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis. Ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi. Tiba-tiba datang di hadapan kami seorang laki-laki syadidun, yang sangat bayadin, putih. Apa yang sangat putih? Athiyabi, pakaiannya. Jadi ketika Nabi dan para sahabat mengumpul di suatu majlis, jadi ada seseorang yang misterius itu datang di hadapan Nabi dan para sahabat. Dia itu memakai bajuan yang berwarna putih sangat. Di baju itu sangat putih. Terus sadidun sawadis sya'ri, yaitu sangat hitam rambutnya. Jadi itu rambutnya itu sangat hitam. Ketika Nabi sama para sahabat berkumpul, yaitu ada seseorang yang misterius, yaitu bajunya berwarna putih sangat dan rambutnya yaitu sangat hitam. La yura alaihi athar satar, tidak melihat atasnya tanda-tanda perjalanan jauh. Jadi para sahabat itu tidak melihat bahwasanya diri ini musafir, orang berpergian jauh. Karena kenapa? Ketika kita berpergian jauh, kita itu pasti pakai baju putih meninggalkan bekas kotor. Apalagi ini bajunya putih banget. Kita ya sekolah balik ke rumah pakai baju putih buat kotor gak? Kotor. Apalagi zaman dulu yang dimana kendaraan yang nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada sepeda dan lain sebagainya, hanya onta kendaraannya. Jadi iya minimal cek lah, rambutnya juga masih rapi hitam. Sedangkan kalau zaman dulu kan melewati padang pasir, otomatis kalau seandainya itu bulu Pak, kena angin pada nempel di bulunya, entah di rambutnya atau di bajunya.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal di antara kami seorang pun. Nah, yang lebih aneh lagi ini para sahabat itu tidak mengenal ini orang ini siapa ini. Dia nanti penjelasan ada di akhir nih. Orang ini siapa, tebak. Jadi orangnya orang asing. Gak pernah lihat, bukan orang Somali, bukan orang Wadas atau orang Lele atau apa. Orangnya orang asing. Lalu orang tersebut hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk di hadapan Nabi itu orang misterius tersebut. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, maka orang tersebut menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba orang itu datang di hadapan Nabi, lalu dia itu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu lalu apa? Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhzaihi. Nah, dan lalu ia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Setelah ia menempelkan lututnya ke Rasulullah, lalu dia meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah. Waqala, dan berkata orang misterius tersebut, ya Muhammad, akhbirni an Islami. Kata orang tersebut, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku atau ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Islam itu bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia bersaksi bahwasanya Tuhan itu cuma Allah, jadi gak ada Tuhan lain. Makanya di dalam Al-Quran itu kan, di dalam Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, bahwasanya Tuhan itu esa, satu. Gak cuma di Al-Quran doang, di Pancasila juga ketuhanan yang maha esa. Jadi Tuhan itu hanya satu, gak ada Tuhan yang selain Allah. Lalu wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Nah, yang kedua ini mendirikan sholat. Setelah tadi kita melakukan syahadat, bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang kedua ini adalah mendirikan sholat. Jadi kita kalau udah masuk Islam, kita udah bersyahadat, lalu kita melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat. Sholat apa? 5 waktu. Sholat 5 waktu ada berapa? Ada 5. Yang pertama subuh, 2 asar, zuhur, 3 asar, 4 5 isya. Nah, kalau sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Maghrib? 5. Isya? 4. Jadi kita tuh harus tahu, harus paham. Kalau kita sholat tapi nggak tahu rakaat kan sama aja bohong. Jadi kita harus tahu juga rukun-rukunnya juga. Terus yang ketiga itu waktu qiyaz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Nah, jadi apabila kita memiliki harta yang lebih, maka kita itu harus mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita udah balik terus kita puasanya bolong-bolong. Jangan sampai mau bilangin. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk golongan tersebut. Yang kelima, wa tuhajjal baita in tastati ilaihi sabila, yaitu pergi haji ke Baitullah
jika engkau mampu melakukannya. Jadi apabila kita mampu melakukannya dari segi harta, dari segi badan kita sehat, maka kita pergi haji. Juga kalau seandainya kita banyak, tapi kalau kita dari jasmani rohani kita nggak sehat, sama aja bohong. Iya, jadi harus fleksibel, dua-duanya itu harus sehat. Nah, Islam itu secara bahasa itu artinya itu pasrah. Nah, menurut para ulama Islam itu artinya pasrah dengan zahir kita. Jadi apa zahir kita? Zahir itu yang nampak. Salah satunya yaitu kita syahadat. Syahadat kita mengucapkan kalimat syahadat itu nampak kan? Nampak. Yang kedua sholat. Sholat kita nampak kan? Zahir kita nampak. Terus juga mengeluarkan zakat. Kita juga nampak kan? Nampak. Yang keempat juga puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir itu pergi haji jika mampu. Ini Islam menurut bahasa dan menurut para ulama. Jawab bahasanya. Menurut para ulama Islam bahasanya iya. Zohir, tauhir. Pasrah bukan parah. Itu tapi Z. Itu Z ya? Zohir. No, zohir. Tauhir. Saya bantu lagi ulangin. Islam secara bahasa pasrah. Menurut para ulama, Islam yaitu pasrah dengan zahir kita. Ada diagram Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 mengeluarkan zakat, 4 puasa di bulan suci Ramadan, 5 pergi haji, 6 Udah bisa dilanjutin? Nah. Kita lanjutin. Qala sodaqta. Berkata siapa si orang misterius tersebut, yaitu engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna, maka heran, takjub tuh lahu baginya. Yas'aluhu, ia bertanya, wa yusaddiquhu, ia lalu membenarkannya. Qala, berkata si orang misterius tersebut, fa'akhbirni an imani, maka ceritakan kepadaku tentang iman. Jadi ini orang tersebut, ini orang misterius, dia ingin tahu apa itu tentang iman. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah SAW bahwasanya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi rukun iman itu ada saya terus bicara. Jadi rukun iman itu ada yang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada malaikat. Nah, jumlah malaikat itu ada berapa? Jumlah malaikat ada berapa? Yang bisa jawab nanti kasih duit hadiah. 10. Ayo, ini
pelajaran mendasar ini kita harus tahu. Jumlah malaikat ada berapa? 10. Terus usia tugasnya supaya bisa jawab. Kalau yang wajib kita ketahui ada 10, tapi malaikat itu total atau jumlah keseluruhannya itu ada 70.000. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, Nabi melihat malaikat itu ada 70.000 pada kumpul di Baitul Ma'mur. Jadi jumlah malaikat itu banyak, ada 70.000. Tapi yang kita ketahui itu hanya 10. Nah, siapa yang bisa jawab 10 siapa aja dan beserta tugasnya? Kemudian kalau ada tugas saja, yang tugasnya namanya itu siapa? Saya. Nah, kalau satu-satu boleh. Namanya siapa, tugasnya apa? Nah, Malik tugasnya apa? Kalau malaikat Jibril nih gampang nih. Malaikat Jibril tugasnya apa? Maju Amina. Nanti tanya lagi. Tulis bawahnya. Tulis yang menyatakan jumlah malaikat itu ada Iman kepada kalian ini lebih kepada dia. Kode. Iman kepada Rasul bawahnya. Jadi ada 10. Terus wa kutubihi dan kitab-kitabnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Ada berapa kitab-kitabnya yang harus kita ketahui? Ada 4. Yang bisa jawab siapa? 4 beserta nabinya. Ya. Terus nabinya siapa? Nabi Muhammad. Ayo, ada apa benar? Ya, terus Taurat. Iya. Maju Sabrina nih. Jadi itu kitab yang kita percayai, yang kita itu ada 4. Yang pertama itu Taurat. Taurat Nabi siapa? Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulihi, dan kita beriman pada Rasul-Rasulnya. Ini Rasul itu ada berapa? 25. Siapa dia? Siapa dia? Bangun. Motivasi saja, jadi jangan. Jadi pas tabligul khairat, berlomba-lomba dalam untuk kebaikan. Jumlah nabi itu sebenarnya itu
ribuan, ada 125.000 jumlah nabi. Tapi yang kita ketahui itu ada 25. Nah, kalau rasul jumlahnya itu ada yang mengatakan 313, ada juga yang mengatakan 315. Tapi yang kita ketahui itu hanya 25. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Lalu orang tersebut berkata misterius, qala sadaqta, engkau benar. Lalu dia berkata lagi, qala fa akhbirni an ihsani, maka ceritakan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi berkata, anta budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwasanya beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun, maka jikalau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya pasti dia melihatmu. Nah, jadi meskipun kita nggak melihat Allah, tapi Allah itu maha melihat kita. Jadi aktivitas sehari-hari kita Allah itu tahu, karena Allah memiliki sifat maha tahu. Makanya meskipun nanti ada di mana nih bergerak dulu, nggak kelihatan sama manusia, tapi Allah itu tahu apa yang ada lakuin. Meskipun ada itu nggak terlihat di mata manusia, akan tapi Allah itu terlihat. Jadi ihsan itu beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jadi dalam artian kita sungguh-sungguh mengharap roja pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap surganya Allah. Itu ihsan. Lalu berkata lagi orang tersebut, qala fa'akhbirni an sa'ati, berkata orang tersebut, maka ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi orang tersebut ingin ceritain tentang hari kiamat. Lalu berkata Nabi Muhammad SAW, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min sa'ilin, orang yang ditanya dari ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yaitu orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amarabiha, berkata orang misterius tersebut, maka ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Hari kiamat. Lalu berkata baginda Nabi besar kita Muhammad, qala antarida amatu rabbata. Yang pertama ini, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Jadi budak itu bahasa sekarang itu kayak pembantu. Sekarang sudah nggak ada, tapi dulu itu bahasanya kayak pembantu. Yang kedua, wa antarul kufatal quratal ala bi asyari yatatawaluna fil bunyani, yaitu bahwasanya tidak melihat orang yang tidak beralas kaki. Terus yang ketiga itu al-qurata, melihat orang yang tidak berpakaian. Al-alat dari melihat orang miskin. Asya itu orang yang mengembala. Tawaluna fil bunyani, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Jadi sudah kelihatan tanda-tandanya di zaman sekarang ini. Salah satunya yaitu melihat orang auratnya kelihatan. Terus juga kita melihat orang miskin yang
engkau siapa orang yang bertanya? Nabi itu nanya ke Umar. Jadi, wahai Umar, engkau tahu gak nih orang-orang itu siapa tadi yang datang? Lalu Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu berkata Nabi Muhammad SAW, fa innahu, ia adalah Jibril, yaitu malaikat Jibril. Tadi orang yang misterius tersebut adalah ternyata malaikat Jibril yang tadi pakai baju putih banget, terus rambutnya hitam banget. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepadaku untuk mengajarkan kepadamu dinakum, tentang agama kepadamu. Rawal Muslimin. Jadi tujuannya malaikat Jibril datang ke para sahabat dan Nabi yaitu untuk mengajarkan tentang agama. Makanya penting itu kita sebagai umat Islam itu harus paham tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi itu pilar agama, fondasi. Kalau seandainya suatu bangunan kagak ada fondasinya, apakah bisa kuat? Enggak, makanya. Jadi itu ada perang Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Mungkin kajian pada malam ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon